الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum semuanya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nilai-nilai Islam yang luhur menjadi landasan hidup manusia untuk hidup yang lebih baik di seluruh dunia. Agama Islam telah tersebar ke seluruh dunia saat ini, bahkan pernah menjadi pionir di Eropa. Namun saat ini, sebagian besar Eropa sudah tidak menjadikan Islam sebagai landasan hidup. Sejak pembantaian yang dilakukan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand menyebabkan Islam mundur perlahan dari benua Eropa. Beberapa bangunan menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Eropa hingga saat ini. Berikut bangunan-bangunan yang menjadi tonggak sejarah Islam di Eropa. Masjid Cordoba. Masjid Cordoba atau Mezquita ialah sebuah katedral di Spanyol yang dahulunya adalah masjid. Awalnya tempat ini adalah kuil Romawi yang kemudian diganti menjadi gereja Visigoth. Sekitar tahun 711, saat kaum muslimin menaklukkan Andalusia, gereja tersebut dibagi menjadi dua bagian dan digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim dan Kristiani. Pada tahun 784, bagian peribadatan orang Kristiani dibeli oleh Emir Abdurrahman I untuk dijadikan masjid seluruhnya. Meskipun Islam berkuasa saat itu, namun umat Islam masih menghormati agama lain dengan membeli bangunan suci umat Kristiani, bukan mendudukinya dengan paksa, walaupun hal itu bisa dilakukan. Di sini terbukti bahwa umat Islam sangat toleran dan menghargai kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Emir Abdurrahman I kemudian merenovasi secara besar-besaran bangunan tersebut dengan menambahkan nuansa khas Bani Umayyah. Bangunan tersebut terus dikerjakan hingga turun-temurun kekuasaan dari penguasa Islam saat itu. Renovasi terakhir terjadi pada 987 dengan membangun penghubung masjid dengan istana. Masjid Cordoba dijadikan sebagai aktivitas ibadah dan pengadilan syariah oleh umat Islam pada saat itu selama berabad-abad. Halaman Masjid Cordoba dipenuhi dengan tanaman jeruk dan delima agar buah-buahnya dapat dimakan oleh orang-orang yang lapar dan para musafir yang datang. Pada tahun 1236, Cordoba jatuh ke tangan orang-orang Katolik. Umat Islam yang masih bertahan dipaksa untuk beralih agama dan ditetapkan pajak yang sangat tinggi. Peristiwa yang juga dikenal dengan Reconquista ini turut mengubah Masjid Cordoba menjadi gereja katedral. Menara yang digunakan untuk memanggil adzan diganti dengan menara bel. Namun kaligrafi ayat-ayat Al-Quran pada dinding-dinding masih dipertahankan. Pada tahun 1994, UNESCO menetapkan bangunan yang terdapat lebih dari 1000 tiang ini sebagai peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia. Beberapa saat yang lalu, tersebar video dari seseorang yang berpakaian tradisional Andalusia. Dia mendatangi bekas masjid tersebut dan melantunkan azan. Istana Alhambra. Istana Alhambra menjadi tanda bahwa Islam pernah mencapai puncak keemasannya di Spanyol. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Qala Al-Hamra, yang berarti benteng merah. Ya, Alhambra memang mulanya dijadikan benteng oleh Sawar bin Hamdun dan kelompoknya dari Perang Sipil pada abad ke-9. Pemilihan tempat ini karena lokasinya yang strategis, yaitu berada di Bukit Sabika yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Dari bukit ini, kita dapat melihat seluruh kota Granada. Pada dinasti Nasrid, Alhambra dijadikan tempat tinggal raja pertamanya, Muhammad I, yang berkuasa tahun 1238 sampai 1273. Generasi menerusnya juga menjadikan Alhambra sebagai istana mereka dan juga membangun masjid yang saat ini dialihfungsikan menjadi gereja. Pada tahun 1333, Raja Yusuf I memperbaiki bagian utama Alhambra, yaitu Al-Kabaza, dan membangun bagian-bagian lain Alhambra. Pada tahun 1492, Granada ditaklukkan oleh Raja Katolik, Ferdinand dari Aragon.
Dengan penaklukan Granada, pengaruh Islam semakin memudar di kota tersebut, yang menyebabkan pembongkaran pada beberapa bagian dari Alhambra yang kental akan nuansa Islam. Pada abad ke-18, Alhambra mulai ditinggalkan. Bahkan pada awal abad ke-19, benteng tersebut meledak akibat serangan tentara Prancis kala Perang Semenanjung pada awal abad ke-19. Arsitek José Contreras berusaha memperbaiki Alhambra sejak saat itu. Alhambra dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini. Karena keindahannya juga, lokasi ini digunakan untuk syuting film Korea Memories of Alhambra. Alcázar Sevilla. Sebelumnya Sevilla merupakan pusat kerajaan Gotik. Pada abad ke-8, Muslim Moor yang berasal dari Afrika Utara berhasil menguasai kota tersebut. Di bawah kekuasaan Islam, Sevilla tumbuh menjadi kota kebudayaan. Robert Hillenbrand menyatakan arsitektur Muslim dari Arab, Mesir, dan Maghrib berkembang pesat di wilayah Spanyol Selatan. Salah satu tanda kejayaan Islam di Sevilla adalah Alcázar Sevilla. Mulanya istana Sevilla ini adalah benteng pertahanan Muslim Moor yang dibangun pada awal abad ke-10 pada masa pemerintahan Abdurrahman III. Di era dinasti Muwahhidun, penguasa dinasti ini mengubah benteng pertahanan tersebut menjadi kompleks tempat tinggal raja dengan penambahan beberapa bangunan yang dikenal dengan nama Al-Muwarraq. Ketika Sevilla jatuh ke Raja Ferdinand III, istana Al-Muwarraq berganti nama menjadi Alcázar Sevilla. Alcázar sendiri berarti istana dalam bahasa Arab. Sejak saat itu, Alcázar menjadi kediaman resmi kerajaan Spanyol. Hingga sekarang, bagian atas istana ini masih digunakan anggota kerajaan Spanyol saat berkunjung ke Sevilla. Hagia Sophia. Bangunan yang kini menjadi museum tersebut dulunya adalah gereja pada Kekaisaran Bizantium dan masjid pada Kekaisaran Khalifah Ottoman. Bangunan ini didirikan pada abad ke-6 sebagai gereja atas perintah Kaisar Justinian I. Pada pertengahan abad ke-15, Konstantinopel direbut oleh pasukan Turki Utsmani di bawah Sultan Mehmed II dan nama Konstantinopel diubah menjadi Istanbul. Dengan dikuasainya Istanbul oleh kaum muslimin, Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan bangunan lama direnovasi serta dibangun beberapa bangunan baru sehingga menjadi kompleks Hagia Sophia. Hagia Sophia pun menjadi masjid yang cantik dan indah selama berabad-abad. Selepas Perang Dunia I, kekhalifahan Utsmani runtuh. Mustafa Kemal mengubah kompleks Masjid Hagia Sophia menjadi museum hingga saat ini. Nama Hagia Sophia akhir-akhir ini cukup sering diperbincangkan. Beberapa kelompok di Turki menginginkan Hagia Sophia menjadi masjid kembali, seperti pada masa Turki Utsmani. Beberapa kelompok dari berbagai negara menentang usulan tersebut, karena menganggap Hagia Sophia melambangkan status Istanbul sebagai jembatan antar benua dan kebudayaan. Perdebatan seputar status Hagia Sophia kini menjadi isu internasional setelah Amerika dan Yunani ikut memprotes rencana perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid. Pengadilan Turki masih belum memutuskan kesimpulan status bangunan yang menjadi warisan dunia ini. Alcazaba de Malaga. Spanyol memang banyak sekali peninggalan yang menandakan kejayaan Islam di sana, karena Spanyol secara geografis sangat dekat dengan daerah Afrika Arab. Salah satu bangunan lainnya yang menjadi tonggak berdirinya Islam di sana adalah Alcazaba de Malaga. Alcazaba yang terdiri dari benteng-benteng ini menjadi saksi pertahanan terakhir kegigihan kaum muslimin Spanyol pada zaman itu. Struktur bangunannya sendiri hancur berkali-kali karena upaya penaklukan dari Ratu Isabella dan Ferdinand. Umat Islam memberikan perlawanan sengit kepada kekuatan Ferdinand. Butuh proses yang memakan waktu lama untuk menaklukkan benteng tersebut. Akibat blokade yang dilakukan pasukan Ferdinand di luar benteng, menyebabkan kelaparan kaum muslimin di dalam benteng. Akhirnya, pada 19 Agustus 1487, benteng Alcazaba berhasil ditaklukkan. Cukup mengagumkan hasil karya umat Islam pada zaman dahulu. Terlebih semangat dakwah dari mereka sangat penting bagi perjuangan agama Islam yang luhur ini. Semoga kita dapat mewarisinya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.